saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama mengenangkan arwah semua orang beriman kepada Kristus yang telah mendahului kita. Kita kenangkan anggota keluarga kita yang beriman kepada Kristus yang telah meninggal. Ada nama-nama yang disebut dalam intensi tadi, ada 1.200 intensi yang dibacakan. Banyak, maka perlu 1 jam lebih untuk mendengarkan intensi. Dan itu merupakan tanda bagaimana kita mencintai mereka, mendoakan mereka, memperhatikan mereka, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, agar mereka mendapatkan kedamaian, pengampunan, dan penyucian dari Allah sendiri. Namun juga masih banyak nama-nama yang tidak disebutkan, bahkan mungkin lebih banyak dan pasti lebih banyak daripada nama yang telah disebutkan. Kita kenangkan dan doakan mereka semua, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, baik yang kita ingat maupun yang kita tidak ingat, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Saudara-saudara yang terkasih, sejak dibaptis, kita semua adalah milik Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari kita yang telah meninggal juga adalah milik Kristus karena baptisan yang telah mereka terima. Dalam suratnya kepada umat di Roma bab 6, Santo Paulus mengajarkan bahwa karena baptis yang telah kita terima, kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dengan demikian, siapapun yang telah menjadi milik Kristus, ia akan dibangkitkan dan kematian tidak akan ada lagi. Dan kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada kebangkitan. Dan kalau tidak percaya, mengapa Anda ada di sini? Justru Anda di sini itu kan Anda percaya adanya kebangkitan. Yesus bersabda dalam Injil Yohanes bab 6 yang kita baca baru saja hari ini, bahwa siapa saja yang telah diberikan kepada Bapa, yang telah diberikan Bapa kepada Yesus, jangan ada satupun yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan. Jadi seperti Santo Paulus dalam bacaan kedua yang juga kita dengar pada hari ini dari 1 Korintus bab 15, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada kebangkitan. Dan kepercayaan itu kita ucapkan juga dalam syahadat iman kita yang kita hayati dan kita percayai sungguh. Aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Itulah iman kepercayaan kita. Jadi kita semua adalah orang-orang yang tidak akan dibiarkan hilang oleh Kristus. Tidak akan dibiarkan kita terbuang oleh Kristus, karena kita semua adalah miliknya. Kalau kita semua, termasuk saudara-saudari kita yang telah meninggal, adalah milik Kristus dan akan dibangkitkan, lalu pertanyaannya, mengapa kita masih mengenangkan dan mendoakan arwah orang-orang beriman? Seolah-olah mereka masih membutuhkan doa-doa kita. Bukankah sudah cukup? Kristus sudah menjanjikan akan dibangkitkan dan mereka adalah milik kita, milik Kristus. Maka mengapa kita masih mendoakan mereka? Saudara-saudara terkasih, siapa sesungguhnya yang kita kenangkan dan doakan pada hari ini, setiap tanggal 2 November ini? Adalah mereka yang seturut iman gereja masih berada di api penyucian, yang sedang menunggu kesempurnaan dan kesucian diri agar bisa bersatu dengan Allah dalam hidup yang kekal. Mereka yang telah dimurnikan dan disucikan akan bersatu dengan Allah dalam persekutuan para kudus. Inilah juga yang kita ucapkan dalam syahadat iman kita. Aku percaya akan persekutuan para kudus.
Mereka inilah yang kita rayakan kemarin dalam perayaan Hari Raya semua orang kudus. Dan kita semua berharap agar kelak kita dipersatukan dalam persekutuan para kudus itu dalam kehidupan yang kekal. Itulah iman kepercayaan kita dan harapan kita. Karena kita milik Kristus, maka kita pantas untuk menjadi bagian dalam persekutuan para kudus. Saudara-saudara terkasih, untuk bisa bersatu dengan Allah, kita harus dalam keadaan murni dan kudus, karena Allah sendiri adalah murni dan kudus. Gambarannya, kalau ada gelas yang berisi 100% air jeruk murni, air jeruk itu menjadi tidak murni bila ditambah dengan air jeruk yang hanya 99% kemurniannya. Jadi ada semacam kontaminasi gitu. Walaupun hanya 1% perbedaannya, tetapi yang 1% kekurangan murnian itu akan membuat yang 100% menjadi tidak murni. Untuk itu, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan 99% murni, maka orang ini belum bisa bersatu dengan Allah karena kurang 1% kemurniannya. Maka santo santa yang kita kenang sebagai orang-orang yang sempurna, apakah mereka betul-betul sempurna? Apakah orang-orang yang baik yang kita kenang, yang kita tahu, yang sempurna hidupnya, apakah mereka betul-betul sempurna? Mungkin mereka juga punya 1% yang membuat mereka tidak murni. Dan kita menyadari dengan rendah hati bahwa saat kita semua meninggal, kita dalam keadaan tidak murni. Masih ada dosa, masih ada kelemahan, masih ada kesalahan, entah besar, entah kecil, entah 1%, entah 2%, entah 5%, entah 20%, entah 30%, atau mungkin ada yang lebih dari 50%, bahkan 90% ketidakmurniannya. Jadi tidak ada situasi kesempurnaan pada saat kita meninggal dunia sebagai manusia yang penuh dengan kerapuan dan kelemahan ini. Untuk itulah kita semua perlu disucikan dan dimurnikan agar bisa bersatu dengan Allah yang adalah murni dan suci. Saat penyucian jiwa sebelum bisa bersatu dengan Allah inilah yang kita sebut sebagai api penyucian. Namun api penyucian ini bukanlah tempat hukuman, tetapi api kasih Allah yang akan melelehkan kesalahan dosa dan kerasnya kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, sehingga orang dimurnikan dan pantas bersatu dengan Allah. Paus Benediktus yang ke-16 dalam ensiklik Spe Salvi itu mengatakan bahwa kesalahan akan meleleh saat kita berjumpa dan mengalami kasih Allah. Jadi kasih Allah itu begitu besar sehingga melelehkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan kita semua berhadapan dengan kasih Allah itu. Dan kita berdoa agar kesalahan dan dosa-dosa kita dan juga kesalahan dan dosa-dosa orang-orang yang kita doakan pada hari ini juga meleleh sehingga mereka menjadi murni. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah milik Kristus dan Kristus tidak akan membiarkan kita hilang. Untuk itu, Kristus memberikan kasih-Nya bagi kemurnian orang yang meninggal, bahkan sampai saat terakhir di api penyucian, agar mereka tidak hilang. Peran Ekaristi yang merupakan kurban kasih Kristus akan melelehkan kesalahan dan dosa kita dan juga orang-orang yang kita doakan pada hari ini. Itulah mengapa kita mempersembahkan Ekaristi bagi saudara-saudari kita yang ada dalam api penyucian, yaitu agar mereka bisa mengalami kasih Allah. Karena kasih Allah itulah mereka dimurnikan. Demikian juga doa-doa dan persembahan yang kita panjatkan
yang juga merupakan ungkapan kasih kita kepada saudara-saudari kita itu juga akan dipakai oleh Allah untuk memurnikan dan menyucikan mereka. Marilah kita mensyukuri baptisan yang telah kita terima, yang membuat kita menjadi milik Kristus dan tidak akan diabaikan, tidak akan dibuang oleh Kristus, dan senantiasa akan dicintai oleh Kristus. Dan semoga cinta Kristus itu melelehkan kesalahan dan dosa-dosa kita, juga termasuk saudara-saudari kita yang kita doakan pada hari ini. Amin.